usahakan nanti Mas Mbak semuanya ada waktu luang, mungkin hari Senin jam habis duhur gitu ya. Kalau misalnya ada waktu kita ajukan ke hari Senin, sehingga nanti hari Senin besok kita bisa menyampaikan tugas UAS, di mana nanti tugas akan dikumpulkan. Kalau misalnya diganti besok Senin, berarti nanti pada hari Senin yang akan datang soal UAS lembar jawaban bisa dikumpulkan kembali kepada kami. Untuk sementara seperti itu informasinya. Barangkali mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perbedaan antara emosi dan suasana hati ya. Nah, mengapa ini berbeda emosi dan suasana hati ya? Sering kita mendengar namanya emosi. Di sisi lain kita juga mendengar adanya suasana hati. Jadi emosi dan suasana hati itu tentu tidak sama ya, tidak sama. Walaupun sama-sama pengertian ini ya cenderung atau banyak dikaji dalam ilmu psikologi atau perilaku. Nah, ini penting. Mengapa? Karena ya para mahasiswa sekalian dimanapun Mas Mbak berada, bahwa pada prinsipnya ya bimbingan konseling itu adalah ingin merubah perilaku kan gitu ya. Merubah perilaku, di mana perilaku itu tentunya sesuai dengan konteksnya. Kalau bimbingan konseling terkait dengan proses belajar mengajar, artinya bahwa proses bimbingan konseling itu merubah perilaku. Ya, perilaku seorang siswa, di mana siswa itu ada kecenderungan terkait problem yang dihadapi di dalam proses belajar mengajar. Nah, ini kata kuncinya, bahwa bimbingan konseling itu adalah merubah perilaku dalam konteks tanda kutip ya, tanda petik atas, bahwa yang dirubah itu adalah perilaku di dalam proses belajar mengajar kalau di dalam bimbingan konseling terkait dengan lembaga pendidikan. Nah, emosi dan suasana hati ini ya, ini mempunyai efek, mempunyai pengertian yang berbeda ya antara emosi dan suasana hati ini. Nah, ini ada beberapa pengertian yang Mas Mbak lihat di dalam layar ini, bahwa ada efek, ada emosi, kemudian ada suasana hati. Ya, ada efek, emosi, suasana hati. 3 hal inilah yang siang hari ini akan kami sampaikan kepada Mas Mbak, bagaimana sudut pandang pengertian efek, emosi, suasana hati ini ya. Yang pertama adalah afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Jadi kalau afek itu adalah istilah yang digunakan istilah yang digunakan dalam cakupannya itu adalah terkait dengan perasaan yang dialami baik itu perasaan emosi maupun perasaan suasana hati. Maka ada afek ada efek. Ya, efek itu adalah mengakomodir 2 perasaan, yaitu perasaan emosi maupun perasaan suasana hati. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian yang kedua, emosi adalah perasaan-perasaan instan yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi kalau emosi itu adalah perasaan-perasaan intens, nanti Anda buka ya sendiri dalam pengertian intens itu apa. Nah, ini tertuju kepada seseorang, ya, tertuju kepada individu.
atau hal-hal yang terkait sesuatu. Ya, kalau emosi. Nah, kemudian yang ketiga adalah suasana hati ini adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali meskipun tidak selalu tanpa rangsangan kontekstual. Kalau suasana hati itu adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi yang sangat instan itu tadi, bahkan seringkali emosi itu ya bahkan seringkali bahwa suasana hati ini ya dalam konteks tidak terlalu mendominasi ya dalam kontekstualnya. Nah, tiga pengertian ini tentunya tidak bisa kita tidak bisa kita pilah-pilah, pisah-pisah, tetapi ketiga pengertian ini adalah perasaan di mana perasaan itu ya dialami oleh seseorang. Ya, karena ini menyangkut pada ilmu perilaku. Nah, sehingga bimbingan konseling itu pada prinsipnya adalah tidak luput dari bagaimana efek itu berpengaruh kepada perasaan yang dialami oleh seorang siswa. Emosi juga adalah perasaan yang dialami oleh seseorang. Kemudian suasana hati juga merupakan perasaan-perasaan yang dialami oleh setiap individu. Nah, ini sangat ada kaitannya. Tiga hal ini. Nah, kemudian bagaimana korelasinya atau hubungannya antara efek, emosi, kemudian suasana hati. Ya, ini ada hubungannya, ada korelasinya antara efek, emosi, kemudian suasana hati. Afek beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi disebabkan ya, penyebab emosi itu disebabkan oleh kejadian spesifik. Ya. Jadi kalau emosi itu ya penyebabnya adalah kejadian secara spesifik. Spesifik itu tertentu ya. Nah, kemudian kalau emosi ini durasinya sangat cepat, Ya, durasinya sangat cepat. Bahkan kalau emosi ini ada di dalam diri manusia itu tidak akan lama, dia akan pergi segera. Ya. Kemudian yang ketiga adalah emosi itu banyak ragamnya. Ya, banyak ragamnya. Kemudian keempat, indikatornya adalah bahwa emosi itu disertai oleh ekspresi wajah. Jadi kalau Anda emosinya itu lagi tidak bisa tertahan, seseorang itu bisa dilihat dari sisi ekspresi wajahnya. Ya, ekspresi wajahnya apakah ini sedang emosi apa tidak itu bisa bisa dibaca oleh kita, yaitu ekspresi wajah seseorang itu. Kemudian yang kelima adalah berorientasi terhadap tindakan. Jadi ketika seseorang itu emosinya lagi tidak stabil, labil ya, artinya emosinya itu tidak stabil, maka orientasinya itu akan cenderung terhadap pelampiasan emosi itu, mungkin bisa marah dan sebagainya. Ya, bisa bisa melampiaskan emosinya itu kepada hal-hal tertentu atau pada kejadian-kejadian tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian dari indikator suasana hati itu sendiri. Apa indikatornya? Satu, penyebabnya adalah penyebabnya umum dan tidak jelas. Jadi suasana hati itu penyebabnya secara umum, bukan secara spesifik. Ya, kalau tadi emosi itu kejadiannya sangat spesifik, kalau suasana hati itu penyebabnya sangat umum. Kemudian kecenderungannya tidak jelas ya. Penyebabnya umum dan tidak jelas kalau suasana hati. Kemudian yang kedua adalah kalau suasana hati itu durasinya lebih lama, kalau emosi durasinya sangat cepat.
Artinya apa? Artinya suasana hati seseorang itu durasinya bisa lebih lama daripada emosi yang sifatnya itu sangat cepat hilang, gitu loh. Ya, bisa dipahami Mas Mbak sampai sini? Bisa, Pak. Oke, makasih. Kemudian perbedaannya adalah yang ketiga, kalau emosi itu banyak ragamnya, kalau suasana hati itu terdiri dari afek positif dan negatif. Nah itu ya, kalau emosi banyak ragamnya, kalau suasana hati terdiri dari efek positif dan negatif. Jadi ada efek positif dan negatif. Kemudian yang keempat, ya, kalau emosi itu disertai oleh ekspresi wajah, kalau suasana hati tidak diekspresikan pada wajah. Suasana hati itu tidak bisa diekspresikan ya. Kalau emosi mungkin wajahnya bisa merah dan sebagainya, menteng-menteng gitu ya. Kemudian bisa dibaca ekspresinya wajah, tetapi suasana hati ini tidak bisa diekspresikan pada wajah. Karena apa? Karena suasana itu adalah perasaan. Ya, perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Emosi juga perasaan, tapi kalau emosi itu lebih cenderung bisa disertai dalam ekspresi wajahnya atau hal-hal tertentu itu bisa dibaca mimiknya dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kalau emosi berorientasi pada tindakan, kemudian kalau suasana hati bersifat kognitif. Ya. Sekali lagi kalau emosi itu berorientasi pada tindakan, artinya ada action gitu ya, ada pelampiasan, ya, aktualisasi misalnya emosi terus kemudian diactionkan. Tetapi kalau suasana hati itu bersifat pada kognitif, ya, pada perilaku kognitif. Nanti Anda bisa membuka pengertian dari kognitif itu apa. Nah ini para mahasiswa sekalian, ekspresi-ekspresi yang bisa kita lihat bagaimana ekspresi-ekspresi manusia ketika dia sedang emosi, ketika sedang suasana hatinya lagi nyaman dan sebagainya. Nah, ragam emosi itu pertama adalah rasa marah. Ya, emosi itu kan tadi bisa diaktualisasikan ya. Jadi perasaan emosi itu bisa dilampiaskan, mungkin marah. Ya, kalau orang marah itu kan kebaca wajahnya ya, kalau orang marah. Kemudian kalau emosi itu ragamnya juga bisa takut, ya, takut, khawatir. Orang khawatir, panik, cemas, nah itu juga bisa dilihat dari sisi behaviornya, dari sisi perilakunya, dari sisi ekspresi wajahnya. Kemudian yang ketiga adalah ragam emosi itu adalah sedih. Ya, sedih, orang sedih juga bisa dibaca ekspresinya, wajahnya. Bahagia, itu juga emosi. Ya, orang bahagia. Kemudian kelima itu bisa ragam emosi itu adalah bisa benci, ya, dendam. Membenci seseorang, misalnya dendam kepada seseorang itu juga salah satu ragam emosi. Kemudian bisa juga kecewa. Ya, kalau Anda kecewa dengan seseorang itu emosi ya kan, bisa berupa ragamnya kecewa. Itu juga ragam dari emosi. Orang kecewa itu kadang-kadang juga bisa menjadi marah. Ya. Kalau seseorang itu sudah kecewa terhadap sesuatu yang tidak diinginkan atau bahasa Jawanya itu adalah kagol gitu ya, itu juga bisa cenderung bisa melampiaskan hawa nafsunya itu tadi. Ya. Sehingga rasa kekecewaan ini, ketika kita mengalami rasa kekecewaan ini jangan terlalu dipikir secara mendalam kan gitu ya. Agar apa? Agar hati kita itu tidak tidak berlarut-larut dalam sebuah sebuah kekecewaan. Nanti bisa menyebabkan diri kita depresi atau stres.
Ya, kalau kecewa itu sudah secara mendalam itu bisa menyebabkan diri kita itu juga bisa stres. Yang ke-8 adalah ragam emosi itu adalah malu, ya. Malu itu biasanya terjadi ketika seseorang dengan seseorang itu ada hubungan kontak, di mana hubungan kontak itu perasaannya itu tidak nyaman, ya. Misalnya si A dengan si B, ya, yang jarang ketemu misalnya ketemu dengan seseorang, ketika ketemu itu mempunyai rasa izin malu, kan itu juga perasaan ragam dari sebuah emosi. Yang ke-9 adalah iri. Ya, iri juga ragam emosi. Iri, dengki itu adalah penyakit hati, ya. Penyakit hati, di mana penyakit hati itu harus kita hilangkan di dalam kolbu kita. Ya, iri itu termasuk penyakit hati kalau di dalam konteks ajaran Islam. Ya, iri itu termasuk sesuatu yang tidak boleh di dalam diri kita. Kemudian nomor 10 ragam emosi itu ada jijik. Ya, jijik itu adalah perasaan, di mana perasaan itu ketika seseorang itu melihat di mana yang dilihat itu tidak nyaman. Ya, rasanya. Misalnya melihat kotoran. Nah, orang melihat kotoran itu ada perasaan jijik, mau makan aja kadang kalau sudah lihat kotoran itu tidak nyaman. Nah, itu juga ragam emosi. Nomor 11 adalah berharap. Ya, berharap itu adalah sebuah perasaan kita. Perasaan kita itu menunggu sesuatu yang yang akan terjadi. Ya, yang akan datang. Sesuatu yang ditunggu-tunggu, ya, berharap. Nah, ini juga ragam emosi. 12 adalah perasaan cemburu. Ya, cemburu itu adalah perasaan di mana perasaan kita itu muncul secara tiba-tiba, ada pemicunya biasanya yaitu apa yang dirasakan, yang dilihat, terus kemudian yang terjadi dengan sesuatu yang dilihat oleh seseorang yang mempunyai rasa cemburu itu biasanya kurang pas. Ya, misalnya ada dua orang si A si B. Dua si A si B saling kenal mengenal. Terus kemudian yang satu merasa tersaingi dan sebagainya. Nah, ini ada perasaan cemburu. Tentunya para mahasiswa pernah mengalami ya perasaan cemburu kepada sesuatu yang lain, kan gitu. Kemudian nomor 13 ada perasaan gembira. Ya, gembira itu kalau suasana hati ketika kita itu sedang menerima menerima kebahagiaan, ya, menerima sesuatu yang menguntungkan. Nah, itu biasanya gembira, ya. Kemudian ada cinta, ya, cinta itu juga emosi. Apa itu cinta? Cinta itu adalah perasaan hati, ya, yang sulit kita definisikan, karena itu adalah sebuah perasaan di mana perasaan itu berada di dalam hati manusia. Antara si A si B misalnya. Ada perasaan yang sama misalnya, satu visi misalnya, itu bisa menyebabkan terbangunlah sebuah cinta, ya. Mas Mbak sudah pernah mengalami mempunyai perasaan cinta apa belum? Nah, ini pribadi kita masing-masing yang yang bisa menilainya. Yang ke-15 seragam emosi itu adalah bangga. Bangga itu ketika Mas Mbak semuanya, kita semuanya itu bisa melampaui target-target yang kita tentukan misalnya. Ya, misalnya Anda dapat medali misalnya atau mendapat kejuaraan. Nah, itu senang, bangga. Nah, itu juga bisa menyebabkan rasa bangga di dalam diri kita. Kemudian yang ke-16 ragam emosi itu
adalah frustasi, ya, frustrasi. Frustasi itu adalah kecenderungan yang negatif, di mana kecenderungan negatif ini kalau tidak bisa kita bendung, itu bisa membuat diri kita itu dalam arti tanda kutip itu bisa menyebabkan stres, frustasi kok. Mungkin ya akan berpikiran pendek, misalnya. Berpikiran pendek itu ya berpikiran tidak secara rasional lagi karena sudah frustasi. Ya, sudah menganggap sesuatunya itu sudah berakhir. Ya, tidak ada tidak ada gantinya lagi. Nah, ini juga sebuah perasaan emosi manusia berupa frustrasi itu. Yang ke-17 adalah antusias. Antusias itu adalah semangat yang dimiliki oleh seseorang untuk selalu maju, ya, selalu ingin mencari yang terbaik, ya, atau ingin mengetahui sesuatu yang terbaru, ya. Itu ada perasaan antusias. Nah, ragam-ragam emosi ini tentunya ya bisa dimanajemen dengan sebaik-baiknya ketika kita selalu berlatih untuk memberikan hati kita itu suasana hati yang nyaman. Ya, kalau emosi ini ada di dalam diri kita semuanya, ini bisa dimanajemen dengan baik sehingga aktualisasi dari sebuah ragam emosi ini bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu tugas dari kita adalah mengendalikan perasaan-perasaan ini sehingga perasaan-perasaan ini bisa terkendali dengan baik. Nah, ini adalah ragam emosi. Kemudian aspek emosi itu diantaranya adalah aspek biologi. Ya, ada biologi emosi. Apa itu biologi emosi? Biologi emosi itu berasal dari sistem lembik otak wanita cenderung memiliki sistem lembik yang lebih aktif dari pria. Nah, ini coba kita kita pahami dengan perasaan bahasa ini ya. Emosi berasal dari sistem lembik otak ya. Wanita cenderung memiliki sistem lembik yang lebih aktif daripada pria. Artinya apa? Artinya emosinya wanita ini ya lebih aktif daripada seorang pria. Nah, ini ya, kalau kita mau memahami bahasa ini, emosi berasal dari sistem lembik otak. Wanita cenderung memiliki sistem lembik yang lebih aktif dari pria. Jadi emosi ini ya, emosi yang ada di dalam diri wanita itu lebih aktif ya, lebih aktif daripada emosi yang dimiliki oleh seorang pria. Ini kalau dilihat dari aspeknya ya kan. Kemudian yang kedua adalah intensitas emosi. Ya, intensitasnya seperti apa? Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Terus bagaimana intensitasnya emosi? Ya, di dalam sebuah teori ini mengatakan bahwa setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Jadi rangsangan pemicu, rangsangan emosi yang ada di dalam diri manusia itu tidak sama, berbeda-beda. Ya, sehingga kita perlu ya mengolah hati kita agar hati kita itu bisa dimanajemen dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa memanajemen emosi ini dengan sebaik-baiknya juga di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Karena kepribadian yang satu dengan yang lainnya itu tentu juga berbeda-beda. Semakin kita banyak berkomunikasi dengan banyak orang, ya semakin kita itu bisa memahami
ya perilaku-perilaku banyak orang, karakter-karakter banyak orang, pikiran-pikiran banyak orang, sifat-sifat banyak orang, maka hati kita itu akan semakin lapang, ya, akan semakin lapang, ya, tidak mudah tidak mudah terbawa arus. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan itu bisa membentuk diri kita itu sebuah perilaku yang arif dan bijaksana. Ya, semakin banyak kita berkomunikasi dengan banyak orang itu, tentunya itu akan lebih berproduktif terhadap perilaku kita. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi dan durasi emosi. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Ya, jadi seberapa intens, ya, seberapa intens frekuensinya, sehingga perasaan emosi ini, ya, bisa ditampilkan sesuai dengan frekuensinya. Bisa lama, bisa pendek. Nah, ini kan namanya frekuensi dan durasi emosi, bisa panjang dan sebagainya. Nah, maksudnya apa? Karena emosi itu sifatnya adalah lama, beda dengan suasana hati itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah emosi membuat kita irasional? Tentu jawabnya adalah tidak. Ya, mengapa? Karena emosi memberikan informasi penting bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Nah, itu ya yang menjadi catatan bagi kita semua, Mas Mbak, bahwa emosi itu tidak membuat kita irasional, ya. Karena apa? Karena emosi memberikan informasi, bisa memberikan informasi penting bagaimana kita bisa memahami dunia sekitar kita. Bagaimana kita bisa memahami lingkungan kita. Entah itu lingkungan keluarga, entah itu lingkungan masyarakat, entah itu lingkungan sekolah, entah itu lingkungan kampus, entah itu lingkungan satu daerah dan sebagainya, bahkan lingkungan dunia. Nah, ini. Kemudian manusia tanpa emosi maka tidak akan mampu berfungsi. Kalau manusia itu tidak emosi, tidak punya perasaan emosi, maka ya dalam sebuah statement di sini, maka manusia itu tidak akan mempunyai fungsinya, tidak berfungsi. Ya, tidak bisa mengolah jiwanya. Ya, jadi jiwa kita itu juga perlu diolah. Ya, perlu diolah. Hati kita itu juga harus selalu diolah. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami dunia sekitar kita. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka semakin banyak referensi yang kita dapatkan, sehingga kita bisa berpikiran lebih luas, tidak saklek, kan gitu ya, tidak saklek. Kemudian jika kita sudah mengenali emosi yang ada, maka kita akan termotivasi dalam setiap tindakan-tindakan. Kalau kita itu sudah mengenal emosi kita, ya, maka kita akan termotivasi, ya, dalam sebuah tindakan-tindakan kita. Jadi kita akan terpicu, ya, semangat kegiatan-kegiatan kita agar kegiatan kita itu juga mempunyai ranah yang produktif. Ya.
Nah, kemudian bagaimana suasana hati, ya, efek positif dan efek negatifnya. Efek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik. Aspek positif tinggi meliputi ketertarikan, keyakinan diri, dan keceriaan. Aspek positif rendah meliputi kebosanan, kelambanan, dan keletihan. Sedangkan kalau aspek negatif itu adalah afek negatif merupakan sebuah dimensi dari suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi negatif. Aspek negatif tinggi meliputi kegugupan, stres, gugup, stres, cemas. Kemudian aspek negatif rendah misalnya relaksasi, tenang, terus kemudian kendali diri. Nah, ini perbedaan antara afek positif dan afek negatif. Kalau afek negatif itu ya diantaranya adalah positive thinking, ya. Positif tinggi meliputi ketertarikan, keyakinan diri, keceriaan. Itu kalau positif tinggi, ya. Kemudian kalau aspek positif rendah itu meliputi bosan, kelambanan, kemudian keletihan. Kalau afek negatif tinggi, ya, itu meliputi kegugupan, stres, dan kecemasan. Kalau aspek negatif rendah itu meliputi relaksasi, ketenagaan, dan kendali diri. Nah, ini suasana hati afek positif dan afek negatif. Nah, kemudian para mahasiswa di situ ada struktur suasana hati kita. Oke. Apa saja struktur suasana hati kita? Nah, struktur suasana hati kita itu yang tadi kami sampaikan kepada Mas Mbak semuanya, ada afek negatif tinggi dan ada afek positif tinggi, kemudian ada afek positif rendah dan ada afektif negatif rendah. Itu apa saja? Ya, itu di slide bisa Anda cermati, ya, bisa Anda cermati bersama-sama. Mana yang termasuk ranah afektif negatif tinggi, kemudian mana yang termasuk afektif, ya, afek positif tinggi, kemudian mana yang termasuk afek positif rendah, dan mana yang termasuk afek negatif rendah. Nah, itu struktur suasana hati kita. Afek negatif tinggi, itu apa saja di situ? Ya, ada gugup, stres, tenang, nah itu dan sebagainya, itu bisa dibaca di dalam slide ini, ya. Pemilahannya. Di situ ada tegang, waspada, semangat, gembira, bahagia, puas, damai, rileks, tenang, lesu, bosan, depresi, sedih, kecewa, stres, gugup, tegang, waspada. Nah, itu sudah menunjukkan pemilahan-pemilahannya. Nah, itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati itu apa saja, ya? Satu adalah kepribadian. Ya. Makanya di dalam ilmu psikologi itu ada psikologi kepribadian. Ya. Kepribadian manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kepribadian siswa yang satu dengan siswa yang lain itu juga berbeda-beda. Makanya kepribadian itu sebagai salah satu faktor yang bisa mempengaruhi emosi dan suasana hati. Ya, karena suasana emosi dan suasana hati itu adalah rasa psikologi, kepribadian itu adalah salah satu bentuk dari psikologi kepribadian. Makanya kepribadian sangat mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang kedua, waktu dalam hari. Ya, waktu dalam hari. Pagi dengan siang itu juga sudah berpengaruh, ya, terhadap emosi kita. Suasana hati kita itu kalau pagi, siang, sore itu juga
mengalami dinamika. Pagi rasanya lebih redup, nyaman misalnya. Siang agak berbeda misalnya. Sore misalnya juga beda lagi, karena apa? Itu juga dipengaruhi oleh waktu. Ya, waktu dalam hari kita. Ya, apalagi kalau kita pas banyak pegang uang misalnya, suasana hati kita itu akan tenang ya. Kalau pas pegang uang banyak, suasana hati kita mungkin juga berbeda kan gitu ya. Kira-kira Mas Mbak kalau pegang uang, suasana hatinya beda nggak Mas Mbak? Mbak Yahra? Beda, Pak. Ya kan? Suasana hatinya kan berbeda kalau kita pas pegang uang banyak dengan pas tidak pegang uang diajak main sama temennya, itu beda suasana hati kita. Perasaan kita beda. Itu juga berpengaruh waktu dalam hari kita ini ya. Hari dalam minggu, tanggal tua dengan tanggal muda itu juga berpengaruh ya. Hari dalam minggu itu juga bisa membentuk suasana hati kita yang berbeda. Cuaca misalnya, cuaca kalau kita bepergian ketika mendung dan sebagainya itu juga merubah suasana hati kita galau. Ya, mau bepergian di tempat jauh terus kemudian kita belum sampai rumah, naik kendaraan di tengah jalan kita kehujanan, nah itu juga bisa berpengaruh terhadap suasana hati kita, berpengaruh kepada emosi kita. Ya, sudah cemas. Kalau misalnya di rumah aja melihat mendung, di luar aja juga kadang sudah cemas, ya kan? Sudah berbeda suasana hatinya. Apalagi ketika kita di luar rumah itu. Apalagi kita dalam perjalanan. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap emosi dan suasana hati kita. Bisa dirasakan Mbak, kira-kira kalau Anda kuliah di kampus atau sekolah, kehujanan, sedang mendung, geledak-geledek, geluduk, dan sebagainya, beda nggak suasana hati kita? Tentu berbeda kan? Ketenangannya juga berbeda. Kemudian yang kelima, faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati itu diantaranya stres. Ya, stres banyak tugas, stres banyak utang misalnya, itu juga berpengaruh terhadap emosi suasana hati kita. Banyak masalah misalnya, banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan. Ya, banyak kebutuhan yang harus kita penuhi misalnya, itu juga berpengaruh terhadap emosi dan suasana hati kita. Kemudian yang keenam adalah aktivitas sosial. Apa saja aktivitas sosial itu? Segala perbuatan atau perilaku yang kita keluarkan untuk khalayak umum itu namanya aktivitas sosial. Aktivitas masyarakat. Misalnya gotong royong, misalnya itu juga aktivitas sosial. Arisan, ibu-ibu rumah tangga, dasawisma, PKK, pengajian-pengajian, ya, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat untuk banyak orang itu namanya aktivitas sosial. Karena apa? Karena manusia itu pada prinsipnya tidak bisa hidup secara sendiri. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang antara yang satu dengan yang lainnya itu harus saling berjabat tangan, bergandengan, saling membutuhkan. Ya, malah jangan saling menghina, jangan saling mengolok-olok, tetapi harus saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah tidur. Ya, tidur. Nah, tidur itu kalau pagi, siang, sore itu juga kenyamanannya berbeda-beda. Tidur terlalu malam juga berbeda. Emosi kita, suasana hati kita. Jadi itu juga berpengaruh ya. Oleh karena itu, tidur itu harus dibiasakan. Ya, biasakan senyaman-nyaman mungkin. Kalau misalnya siang sukanya tidur 1 jam, ya dibiasakan tidur 1 jam. Kalau malam tidak ada keperluan dan sebagainya, ya dibiasakan tidur sesuai dengan tepat waktu. Ya, itu juga berpengaruh terhadap emosi dan suasana hati kita. Kemudian nomor 8 itu adalah olahraga.
Ya, jadi olahraga itu juga bisa mempengaruhi emosi dan suasana hati. 10, 9 adalah umur usia. Ya, usia muda, usia remaja, usia anak-anak, usia orang dewasa. Nah, itu emosi dan suasana hatinya itu juga berbeda-beda. Semakin tambah usianya, emosi dan suasana hatinya itu semakin bisa terkontrol. Ya, beda kalau masih muda, emosi dan suasana hatinya itu masih menggebu-gebu, ya masih menggelura, ya masih menggelura. Kemudian nomor 10 adalah jenis kelamin. Tadi saya katakan bahwa wanita itu mempunyai emosi yang lebih daripada seorang pria. Kemudian regulasi emosi. Regulasi emosi itu merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan. Perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih, ini adalah sebuah emosi. Ya, marah, kemudian hati kita tidak nyaman, sedih, nah itu perasaan emosi yang negatif, ya. Regulasi emosi memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir dampak negatif dari permasalahan yang dihadapi dengan cara melakukan monitor dan evaluasi terhadap pengalaman emosional. Artinya apa? Artinya sebuah regulasi emosi itu ya tentu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa meminimalisir dampak negatif dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang individu. Ya, bisa di manajemen itu tadi, manajemen emosi. Ya, supaya dampaknya tidak terlalu banyak atau luas. Ya, dampaknya diminimalisir. Ya. Regulasi emosi dapat membantu seseorang untuk dapat mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Ya. Regulasi emosi itu bisa membantu kita dari sesuatu yang suudon menjadi husnudon. Ya. Jadi sesuatu kita itu menganggap orang lain itu negatif, bisa kita rubah, kita bisa memberikan apresiasi yang positif. Jangan husnudon. Ya. Jangan suudon kok husnudon, jangan suudon. Kita harus positive thinking kepada siapapun, ya harus husnudon, berprasangka baik kepada siapa saja itu. Karena apa? Karena pikiran yang positif itu bisa mempengaruhi perilaku dan emosi. Jadi karena kalau pikiran kita itu positif, maka perilaku emosi kita itu juga bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan. Bagaimana aspek regulasi emosi, strategi, tujuan, dorongan, penerimaan. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, maupun mengendalikan diri. Nah, ini strateginya. Tujuannya apa? Individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Ini tujuannya. Dorongannya apa? Dorongannya adalah agar individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaannya adalah individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Ini aspek regulasi emosi. Nah, sekarang di slide ini ada kerja emosional.
emosional labor. Apa itu? Adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antara personal di tempat kerja. Jadi ada kerja emosional, adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antara personal di tempat kerja. Ya, ini pengertiannya. Nah, ini emosi yang dirasakan melawan emosi yang ditampilkan. Ya, jadi emosi itu ada yang dirasakan, kemudian ada emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya seseorang individu. Emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. Ya, Mas Mbak, jadi ini ya bagaimana kita bisa memanajemen emosi ya, emosi yang dirasakan, kemudian ada emosi yang ditampilkan. Pengertiannya sudah jelas di situ ya. Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya seseorang individu, sedangkan emosi yang ditampilkan Nah, emosi yang dirasakan ada juga emosi yang ditampilkan. Pengertiannya sudah jelas di situ. Nanti slide-nya akan kami bagi kepada Mas Mbak semuanya untuk referensi ujian. Nah, ini emosi yang ditampilkan sama dengan emosi palsu. Berpura-pura di permukaan, kemudian berpura-pura secara mendalam. Nah, ini itu. Jadi apa namanya, berpura-pura di permukaan itu artinya adalah menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Contoh customer service ya, customer service itu siapa saja disapa ya. Ini pengertiannya di sini adalah emosi yang di permukaan. Lipstick ya, customer service itu. Siapa saja itu, lihat tuh kalau kamu di toko, di minimarket dan sebagainya kan mimiknya aja juga berbeda kan dengan emosi yang dirasakan secara mendalam. Ya, kalau emosi yang ada di supermarket dan sebagainya itu adalah untuk menarik nasabah atau menarik customer supaya apa namanya memberikan pelayanan yang baik. Itu salah satu bentuk dari pelayanan dari sebuah perusahaan kepada pelanggan agar pelanggan itu betah ya ada di situ. Ya, customer service, terus kemudian petugas bank dan sebagainya. Nah, itu adalah apa namanya? Membangun sebuah acting ya, service acting ya. Gitu. Kemudian yang kedua, berpura-pura secara mendalam adalah berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Contoh, bidan harus merasakan sakit, seseorang ibu yang akan melahirkan. Ya, itu bidan harus merasakan sakit, seseorang ibu yang melahirkan. Nah, kecerdasan emosional. Ini ada di dalam psikologi pendidikan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk yang informasi emosional. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengolah ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal tersebut diminati oleh banyak orang. Jadi ada kecerdasan emosional. Kalau Anda bisa mengasah kecerdasan emosional itu, diri kita itu tidak
mudah marah, ya emosi kita akan terjaga dengan baik. Ya, jadi harus membangun kecerdasan emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional itu apa saja? Satu, ada faktor otak, kemudian ada lingkungan keluarga, kemudian ya faktor otak dan lingkungan keluarga itu hubungannya sangat erat, ya saling terkait antara faktor otak dan lingkungan keluarga. Ada 5 dimensi kecerdasan emosional. Pertama adalah kesadaran diri, adalah sadar atas apa yang dirasakan. 2, manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. Yang ketiga, motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. 4 adalah empati, adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. 5, keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Ini adalah 5 dimensi kecerdasan emosional kita. Ya, ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada motivasi diri, ada empati, kemudian ada keterampilan sosial. Nah, ini ada 5 dimensi yang bisa mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Nah, ini ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosita tahun 2011, menunjukkan bahwa hubungan antara kecerdasan emosional terhadap kinerja dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi berpengaruh adalah 0,076. Tingkat korelasi tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan emosional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kerja dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi dengan fenomena yang terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini emosi intuitif ya. Nah, ini aplikasi operasional terhadap emosi dan suasana hati. Ya, emosi aplikasi PO terhadap emosi dan suasana hati. Atau seleksi. Ya, seleksi itu artinya adalah menyeleksi, ya, memverifikasi terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam perilaku individu. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan ini artinya ya adalah sebuah kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap persoalan itu. Ada tindakannya apa? Makanya perlu adanya pengambilan keputusan. Kreativitas, kreatif. Ya, kreativitas itu artinya memberikan kreasi-kreasi baru, motivasi ya untuk selalu maju dan sebagainya. Ada kepemimpinan, ya. Kemudian ada negosiasi, ada layanan pelanggan, kemudian ada sikap kerja. Yang 9 ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Ini adalah aplikasi PO terhadap emosi dan suasana hati. Mohon maaf, ngecas dulu ya. Nah, demikian para mahasiswa sekalian, apa yang kami sampaikan, kita terkait dengan bagaimana kita memahami emosi dan suasana hati, di mana kedua-duanya itu tentu bisa kita kendalikan terhadap perilaku kehidupan kita. Karena itu kita harus selalu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terhadap lingkungan kita agar kita itu semakin banyak informasi, semakin tinggi tingkat kedewasaan kita. Mungkin ada pertanyaan, Mas, Mbak? Kalau tidak ada,
Kuliah akan kita akhiri pukul 14:15. Ya mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Mbak Zahra, apa ada pertanyaan? Saya hanya ingin memperjelas saja Pak, kalau untuk untuk pertemuan yang ke-15 itu tetap hari Jumat, dan Ya. nanti pada hari Jumat juga akan dibagikan soal untuk UAS begitu ya Pak? Ya, pertemuan terakhir ya. Oh ya, nah terkait ini Pak, terkait apa ya, sistematika UAS-nya itu diketik ataukah ditulis tangan Pak? Ya nanti kita sampaikan saatnya pertemuan terakhir. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Kalian ada kuliah waktu kosong kapan? Apa sudah selesai semua mata kuliahnya? Ada yang sudah selesai Pak, hari Senin sepertinya kosong kalau siang, atau mungkin pagi, nanti saya cek dulu. Sore aja, sore jam 3 habis asar. Oh sore, berarti untuk pertemuan ke-15 nanti Sore hari Senin besok. begitu Pak? Pertemuan ke-15 hari Senin, sekaligus nanti akan kami bagikan sistematika ujiannya seperti apa. Terus kemudian kami beri waktu dalam waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Berarti Senin nanti dikumpulkannya hari Senin gitu. Jadi kan sudah pas 16 kali ya. Kalau disepakati, kalau nggak disepakati ya kita kembali ke hari Jumat. Terus kemudian terakhir dikumpulkan tanggal 31. Bagaimana teman-teman? Gimana Mas Mbak, silakan yang mau memberikan masukan, kami persilahkan. Setuju nggak? Iya Pak, setuju Pak. Jadi terakhir besok hari Senin ya habis asar aja ya. Iya Pak. Sudah ada yang ujian belum? Belum Pak. Belum ya. Ujiannya kalendernya hari Senin ya. Kalender pendidikannya Mbak Zahra tanggal 21 kan? Iya Pak, tanggal 20, mulai 20. 20 itu Senin ya? Iya Pak. Ya nanti kita Senin pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, sekaligus saya akan sampaikan sistematika ujiannya. Terus kemudian berarti nanti dikumpulkannya hari Senin berikutnya. Tanggal berapa ini? Senin berikutnya berarti tanggal 27 ya. Waktunya 1 minggu. Tidak usah yang susah-susah ya. Yang bisa dijawab oleh mahasiswa semuanya. Gimana Mas Mbak, setuju? Setuju Pak. Setuju Ya. Pak. Ya, makasih ya. Silakan Mbak Yara disimpulkan kuliah hari ini sebelum kita akhiri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyimpulkan. Jadi pada perkuliahan kali ini Bapak menyampaikan materi terkait emosi dan suasana hati. Nah, di sini ada afek, ada emosi dan suasana hati. Nah, afek ini tuh mencakup perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi dan suasana hati. Nah, emosi dan suasana hati itu tuh berbeda. Emosi itu merupakan perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati itu perasaan cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Nah, emosi itu disebabkan oleh kejadian spesifik, durasinya sangat cepat, banyak ragam, kemudian disertai oleh ekspresi wajah, berorientasi tindakan, sedangkan suasana hati itu penyebabnya umum dan tidak jelas. Kemudian durasinya lebih lama, kemudian terdiri dari afek positif dan negatif, lalu tidak diekspresikan pada wajah dan juga bersifat kognitif.
Nah, di sini ada beberapa ragam emosi, di antaranya itu marah, takut, sedih, dan sebagainya. Kemudian ada aspek emosi di mana mencakup biologi emosi. Kemudian ada intensitas emosi, jadi setiap orang memberikan respon yang berbeda terhadap rangsangan pemicu emosi. Lalu frekuensi dan durasi emosi, jadi seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Kemudian di sini juga emosi itu tuh memberikan informasi penting bagaimana kita memahami dunia sekitar. Jadi manusia tanpa emosi itu tidak akan mampu berfungsi seperti itu. Nah, di sini juga afek itu dibedakan menjadi dua, afek positif dan negatif. Di mana afek positif itu dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi positif. Contohnya itu keyakinan diri, aspek positif tinggi, dan kebosanan itu merupakan aspek negatif rendah. Lalu afek negatif itu merupakan dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi negatif. Contohnya aspek negatif tinggi itu kegugupan, aspek negatif rendah itu ketenangan. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Ada kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada regulasi emosi, di mana regulasi itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan. Tujuannya itu untuk meminimalisir dampak negatif dari permasalahan tersebut. Regulasi ini juga dapat membantu seseorang untuk dapat mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, di sini juga ada beberapa aspek regulasi emosi. Yang pertama ada strategi, yang kedua tujuan, yang ketiga dorongan, dan yang keempat penerimaan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Mbak semuanya yang sudah bergabung di Zoom meeting ini untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah bimbingan konseling di program studi pendidikan kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini memberikan tambahan wawasan bagi kita agar diri kita itu selalu bisa mengasah suasana hati dan emosi kita sehingga kita semakin tambah usia ya, semakin tambah usia, semakin tambah kita itu dewasa, semakin tambah kita itu menua, itu pribadi kita itu semakin matang ya, pribadi kita itu semakin matang ya, semakin bisa berbuat bijak, arif, terus kemudian bisa mengontrol diri ya, kemudian bisa memanajemen diri kita sehingga kita itu diberikan ketenangan hati ya, kesolehan hati sehingga hati kita itu selalu bersih ya, sehingga hati kita itu selalu mukhlis ya, dan penyakit-penyakit hati di dalam diri kita itu hilang sedikit demi sedikit sehingga di dalam diri kita itu ada sebuah cahaya kepribadian yang baik, kepribadian yang soleh sesuai dengan apa yang diharapkan, bahwa kita hidup di muka bumi ini adalah sebuah sebuah perjuangan untuk meraih kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang itu tidak bisa kita lalui kalau saat ini kita tidak mengalaminya, kan gitu. Saat kita mengalaminya wajar kalau kita itu ada hal-hal yang membuat hati kita itu hati kita itu kotor dan sebagainya. Tugas dari kita bagaimana kita bisa memberikan kolbun kita, tazkiyatun nafs kita, bahwa hati kita itu harus selalu kita sucikan, harus kita bersihkan sehingga kita menjadi orang yang tazkiyatun nafs, hati kita itu selalu bersih dan suci. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu hidup di muka bumi ini. Hati kita harus bersih, suci ya, tidak ada noda seperti kain putih yang yang tidak ada noda itu, sehingga diri kita itu nanti akan menemukan kebahagiaan yang abadi ketika kita itu berangkat atau kita itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian kuliah sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila kami dalam menyampaikan materi ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan tugas yang lain, para mahasiswa, aktivitas apapun yang positif. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Sama-sama, siap, sama-sama. Semoga